Assalamualaikum anak soleh-solehah kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan doa pagi, doa akan belajar, dan mendoakan kedua orang tua. Doa pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Doa mau belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa untuk kedua orang tua, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke anak-anak, masih bersama dengan Bu Wiwit ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 4, 5, dan 6. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, anak-anak diharapkan mampu memahami macam-macam persendian pada tulang manusia, dan yang kedua mengidentifikasi keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Paham anak-anak dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Iya, alhamdulillah paham ya. Oke. Anak-anak, kita akan belajar terlebih dahulu tentang persendian ya. Rangka dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi adalah tempat hubungan antara dua tulang atau lebih. Hubungan antar tulang disebut persendian. Anak-anak ya, kita akan belajar tentang macam-macam persendian. Yang pertama yaitu sinartrosis ya, disebut dengan sendi mati atau sendi fibrosa, yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya sendi antar tulang tengkorak disebut dengan sutura, dan sendi penghubung gigi dan tengkorak disebut dengan gomfosis. Perhatikan gambarnya anak-anak ya. Nah, ini namanya sendi antar tulang tengkorak ya, disebut dengan sutura, termasuk sendi mati ya anak-anak ya, karena tidak menimbulkan pergerakan. Kemudian di sini ada sendi antara gigi dan tengkorak ya. Di sini namanya gomfosis ya, gomfosis. Di sini juga termasuk sendi mati ya, karena tidak menimbulkan pergerakan. Oke, paham anak-anak? Untuk sendi yang pertama, paham ya? Perlu lanjutkan. Untuk yang kedua adalah amfiartrosis, yaitu sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas. Jadi sendi ini ada pergerakan, tapi pergerakannya sangat terbatas anak-anak ya. Contohnya adalah persendian tulang rusuk ya. Perhatikan di sini ya, persendian tulang rusuk. Berikutnya persendian tulang belakang. Nah ini ya, persendian tulang belakang dan persendian tulang dada. Berikutnya yang ketiga yaitu diartrosis, yaitu sendi gerak atau sendi sinovial ya. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas dan leluasa. Jadi sendi gerak ini adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas dan leluasa, karena memiliki cairan yang bernama cairan sinovial ya. Nah, untuk sendi gerak atau diartrosis ini dibedakan menjadi 5 macam anak-anak ya. Yang pertama ada sendi engsel, kedua ada sendi putar, ketiga ada sendi peluru,
keempat ada sendi geser, dan kelima ada sendi pelana. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk 5 macam sendi gerak ini ya. Oke. Yang pertama, sendi engsel anak-anak ya, yaitu sendi yang dapat digerakkan ke satu arah. Ya, gerakannya hanya satu arah saja. Contohnya adalah sendi siku tangan. Siku tangan, perhatikan di sini ya, sendi siku tangan. Kemudian sendi pada lutut, ya, hanya digerakkan pada satu arah. Kemudian ada sendi pada ruas jari tangan, ya. Kemudian sendi pada ruas jari kaki. Jadi sendi engsel itu sendi yang hanya bisa digerakkan ke satu arah saja. Oke anak-anak, guru lanjutkan. Sendi gerak yang kedua adalah sendi putar, ya. Sendi putar itu adalah persendian di mana tempat tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lainnya yang bertindak sebagai poros. Ya. Untuk contohnya adalah sendi atlas, yaitu ruas pertama pada tulang leher. Perhatikan di sini anak-anak, ini adalah sendi atlas ya. Nah, ini termasuk sendi putar, ya. Kemudian di sini juga ada sendi antara tulang kering dengan tulang betis, ya. Ini namanya juga sendi putar, anak-anak ya. Oke, selanjutnya sendi gerak yang ketiga, ya, adalah sendi peluru. Yaitu sendi yang dapat digerakkan ke segala arah ya, bisa kita putar ya, bisa diputar-putar. Nah, contohnya adalah sendi pada pangkal lengan dan sendi pada pangkal paha. Perhatikan anak ya, anak-anak bisa praktek ya, lengannya ya, diputar coba. Nah, ya, lengan anak-anak ya, persendian di lengan anak-anak bisa diputar ya, berarti ini namanya sendi peluru anak-anak ya. Perhatikan di sini contohnya ya. Nah, kemudian selain itu ada pangkal paha ya. Nah, di pangkal paha bisa kalian putar. Nah, namanya sendi peluru ya, bisa digerakkan ke segala arah. Oke, paham anak-anak? Paham ya? Lanjutnya, sendi gerak yang keempat adalah sendi geser. Sendi geser itu adalah persendian di mana tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Ya. Dan ini memungkinkan sedikit gerakan saja anak-anak ya. Jadi ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Contohnya pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Perhatikan di sini ya, di lengan kita ya, lengan tangan kita ya, antara tulang pengumpil dan tulang hasta nih. Nah, ini terdapat sendi geser. Kemudian contoh berikutnya sendi pada ruas tulang belakang. Sendi pada ruas tulang belakang ini juga ada sendi geser. Kemudian ada sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki ya, di sini. Sambungan pada pergelangan tangan ya. Nah, ini namanya sendi geser anak-anak ya. Oke. Selanjutnya sendi gerak yang kelima yaitu sendi pelana. Yaitu hubungan dua tulang di mana kedua ujung tulang berbentuk pelana kuda. Nah, contohnya pada tulang telapak tangan dengan tulang ruas jari tangan. Nah, ini anak-anak ya. Ini adalah sendi pelana pada tulang ruas jari tangan kita ya. Nah, bagaimana anak-anak? Paham? Jadi pada tulang kita itu terdapat berbagai macam sendi ya, yang memudahkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar tentang
keragaman sosial dan budaya di masyarakat Indonesia, ya. Oke. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangat beragam. Karena Indonesia memiliki ketampakan alam yang sangat bervariasi. Bentuk keragaman sosial masyarakat Indonesia antara lain jenis pekerjaan dan alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Ya, jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang keragaman sosial, ya, yang bisa kita lihat dari jenis pekerjaan dan alat transportasi. Yang pertama kita lihat dari jenis pekerjaan terlebih dahulu, ya. Oke, anak-anak, di masyarakat pegunungan dan dataran tinggi, ya, pada umumnya itu bekerja sebagai petani sayur, peternak, dan pekerja tambang, ya. Kemudian di masyarakat daerah pantai pada umumnya bekerja sebagai nelayan dan petani garam, ya. Kemudian untuk masyarakat di sekitar danau pada umumnya bekerja sebagai petani dan peternak ikan. Dan masyarakat di daerah sungai pada umumnya bekerja sebagai petani. Nah, ini adalah keragaman sosial dari jenis pekerjaan, ya. Jadi di daerah satu dengan daerah yang lain, ya, jenis pekerjaan masyarakatnya berbeda, anak-anak, ya. Oke, guru lanjutkan. Keragaman sosial yang kedua yaitu dari alat transportasi yang digunakan masyarakat sehari-hari. Jenis alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi alat transportasi darat, alat transportasi air, dan alat transportasi udara. Untuk alat transportasi darat, ya, contohnya, ya, ada kuda, delman, motor, mobil, bus, kereta api, dan masih banyak yang lainnya, ya. Kemudian untuk alat transportasi air ada perahu, feri, kapal laut, ya. Kemudian untuk alat transportasi udara ada pesawat terbang, helikopter. Nah, ini, ya, ini keragaman dari alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ternyata macamnya banyak sekali, anak-anak, ya, alat transportasi yang ada di bangsa kita. Oke, guru lanjutkan. Setelah kita mempelajari keragaman sosial, ya, kita akan melanjutkan untuk mempelajari tentang keragaman budaya masyarakat Indonesia, ya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan budaya yang beragam. Budaya yang berkembang di Indonesia dapat dipengaruhi oleh keadaan alam suatu daerah. Bentuk keragaman budaya yang dipengaruhi oleh keadaan alam antara lain jenis rumah adat, pakaian adat, dan makanan tradisional. Nah, dari yang pertama kita akan mempelajari keragaman dari rumah adat, ya. Nah, anak-anak, ya, rumah adat di Indonesia itu sangat beragam, ya, banyak sekali macamnya. Contohnya di sini ada Aceh, ya, yaitu rumah Aceh. Kemudian ada rumah balai itu dari Sumatera Utara, rumah gadang dari Sumatera Barat, kemudian rumah panggung dari Jambi, rumah limas dari mana ini rumah limas? Dari Riau, ya, Kepulauan Riau. Kemudian ada Nuwo Sesat itu dari Lampung, rumah kebaya dari DKI, rumah joglo dari daerah kita sendiri, ya, dari Jawa Timur atau Jawa Tengah.
Kemudian ada juga rumah panjang dari Kalimantan Barat, rumah Betang dari Kalteng, Kalimantan Tenggara, ada rumah Banjar dari Kalimantan Selatan, ya, rumah Lamin dari Kalimantan Timur, rumah Tongkalan dari Sulawesi Selatan, dan rumah Honai dari Papua. Nah, inilah keragaman budaya ya dari rumah adat ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah pakaian adat ya. Pakaian adat juga merupakan salah satu bentuk budaya yang memiliki keragaman. Keragaman itu tidak saja dari bentuknya, tetapi juga dari bahan untuk membuatnya. Pakaian yang dibuat di daerah pegunungan akan menggunakan bahan yang tebal. Mengapa? Karena daerah tersebut merupakan daerah yang dingin, anak-anak ya. Sementara untuk pakaian yang dibuat di daerah pantai akan menggunakan bahan yang tipis karena daerah tersebut merupakan daerah yang panas ya. Nah, jadi keragaman dari pakaian adat itu bisa kita lihat dari bentuk dan bahannya, anak-anak ya. Oke, di sini ada contoh berbagai macam pakaian adat yang ada di negara kita ya. Berikutnya yang ketiga adalah makanan tradisional. Jenis makanan yang dibuat oleh masyarakat sangat tergantung pada bahan dasarnya, sehingga jenis makanan daerah yang satu akan berbeda dengan jenis makanan di daerah yang lain. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan mengolah makanan yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun masyarakat yang tinggal di daerah pantai akan mengolah makanan yang berasal dari hasil laut ya. Jadi makanan daerah di bangsa kita itu beraneka ragam, anak-anak ya. Jadi beda daerah beda makanan tradisionalnya ya. Oke, anak-anak ya. Itu tadi keragaman dari sosial dan budaya masyarakat Indonesia ya. Dengan adanya keragaman tersebut, anak-anak ya, kita jadikan sebagai sebuah kekayaan dari bangsa Indonesia ya. Jadi keragaman yang ada di Indonesia itu adalah kekayaan bangsa kita, anak-anak ya, yang harus kita jaga, kita lestarikan ya. Kemudian jangan sampai keragaman yang ada di bangsa kita menjadi sumber pemecah belah persatuan dan kesatuan ya. Jangan sampai itu terjadi. Anak-anak sebagai generasi penerus harus melakukan yang terbaik ya untuk bangsa Indonesia ya. Tetap jaga keragaman budaya ya, kemudian dilestarikan yang sesuai dengan agama kita ya. Oke, anak-anak perhatikan kata motivasi berikut. Engkau akan menjadi manusia yang tidak berguna jika engkau suka melakukan yang tidak penting. Nah, ya, anak-anak tentunya kita ingin menjadi manusia yang berguna ya. Maka dari itu, agar kita menjadi manusia yang berguna, ya, berguna bagi siapapun ya, bagi orang-orang di sekitar kita ya, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat ya, hal-hal yang penting. Hindarilah hal-hal yang tidak bermanfaat ya, agar kita menjadi manusia yang berguna. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Anak-anak ya, pembelajaran kita sudah selesai ya untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk
kita semua, bisa mendatangkan manfaat ya, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua anak-anak ya. Oke anak-anak, kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat dalam belajar meskipun pembelajarannya masih secara daring, dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.